Saya ketika ngalami fit and proper test ketika jadi ahli tafsir itu, mereka punya penafsiran ala Wahabi misalnya. Kalahnya mereka adalah faktanya dulu mulai penafsiran Kemenak itu dulu yang bikin era Mutia Ali. Termasuk ada sekian juz yang Mbah Zubair ikut nulis, kata Mbah Mun juga ikut nulis. Itu sudah sinkron dimaknai ala ahli sunnah wal jamaah, mulai masalah hiyat, ain dan sebagainya. Tapi sekarang di terjemahan-terjemahan Wahabi yang dikirim ke kita yang edisi Indonesia, mutasyabihat itu sudah dimaknani ala mereka. Caranya ngelawan gimana? Karena kita ini sudah didoktrin ya tadi oleh Gus Najib oleh sebagainya, nggak boleh Wahabi. Kitab itu tidak payu. Yang payu itu ya karangannya Kiai Bisri, nopo karangannya Kiai Misbah. Yang cara maknanya ala kita. Itu yang lewat buku. Belum yang lewat pengajaran. Terutama kita ngaji Mbah Mun, ngaji Gus Najib, ngaji semua ulama-ulama. Artinya begini, sebetulnya ini pasar bebas. Siapa saja bisa jadi idola. Kalau kita menunjukkan kapasitas kita fauqahum dengan argumentasi ilmiah yang baik, insya Allah kita dipakai. Kedua, jangan terbiasa minta tolong pemerintah. Ini repot. Jadi kalau setiap kurikulum kita membayangkan pemerintah mengasisi kita, jangan. Kita punya syaukah bahwa kita punya otoritas fiqhiyah dengan tanda kutip yang memaksa pemerintah mengiyakan kita karena kita ahlinya. Dan itu yang diinginkan para kiai ketika bikin MA. Sarjana S1 fikih itu kalau yang di kampus-kampus nggak tahu fikih, mau kitab ya iso. Kira-kira lam taro daman yang dibaca lam tarjiman tadi. Tapi mereka fatwa fikih dan mereka nyebut Ghazali, Syafi'i itu tanpa pakai imam. Karena mereka katanya wahum rijal wa nahnu rijal. Ketika di Jogja, di Jakarta ada orang-orang alim yang baca fikih dengan fasohah, dengan kelihatan mahir, mereka yang pakai kita. Makanya benar Imam Ghazali, kita punya jahmani bisa mengendalikan hati liwat syaukah, syafaqatul ilm atau barukatul ilm atau satwatul ilm. Pasti yang kerja al-haqqu mesti wajahakul batin. Dan kita harus punya kekuatan itu, idharul ilm. Makanya kata Imam Fathul Bari, orang alim diantara keharusannya adalah syaharo nafsahu litasoddi anhu. Sebagaimana Nabi juga tasoddi bin nubuwah, tahaddi bin nubuwah. Dan itu Imam Ghazali secara fasih mengatakan ketika amal sirri dan amal alaniyah itu bertentangan, kata Imam Ghazali, wa ayu mansibin sing fauqa darujatil anbiya. Dan mereka amalnya alaniyah liuk tadabihi. Jadi menurut saya, misalnya Anda hidup di daerah yang salafi, gak iso ahli tafsir dari kecangkeman ngomong apa tafsir, baca saja tafsir Dawi, baca secara fasih, secara benar. Kalau perlu, kalau mereka nggak mau ya ditantang, mereka pasti tidak bisa. Akhirnya kita punya syaukah. Saya punya pengalaman begitu, misalnya tadi mereka misalnya tanya, Pak Bah, menurut kamu cindil tikus itu gimana? Saya tanya, ayatnya apa yang dipakai menghalalkan itu? Kula ajidu itu. Mbok mereka baca ayat tentang sifatun nabi wa yuharrimu alaihimul khobais. Terus tak bacakan takrib, diantara yang haram adalah istahbasatul arab min ahli sarwah begini. Mereka nerima. Nah begitu juga masalah kurikulum itu, kalau pondok-pondok sebesar Mbah Mun, Salafiyah, Situbondo, kalau yang punya kiai top itu bisa menentukan kurikulumnya sendiri, termasuk sekarang MA yang di sini tuh. Di Gus Najib, di Sahal, terus di Mus. Karena kita populer, tentu populer kita ada hadun nafsi, saya yakin tidak hadun nafsi. Itu supaya tadi idhar. Kalau ada idhar pasti yang lain itu ya kelip-kelip gitu. Makanya syarat kebenaran lidhirohu ala dini kulli. Saya masih ingat ketika ngaji Mbah Mun, ulama itu butuh idhar. Tunjukkan kalau kita ini benar. Nanti pasti wajahakul batin.